Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Yuliana CGP Angkatan 7, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berikut merupakan refleksi individu pembelajaran berdiferensiasi saya. Pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Refleksi individu yang pertama, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Bapak dan Ibu guru hebat, di kelas yang saya ampu, tentunya peserta didik memiliki keragaman, mulai dari latar belakang keluarga, dari sifat, sikap, penampilan, kebiasaan, minat, tingkat kecerdasan, tingkat emosional, cara bicara, bahkan cara belajar mereka. Perbedaan ini saya anggap sesuatu yang alami dan wajar. Refleksi individu yang kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk dan apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid? Bapak dan Ibu guru hebat, untuk mengakomodir perbedaan yang dimiliki murid, maka seorang guru harus bisa memberikan pelajaran yang menghargai perbedaan semua siswa, terbuka untuk semua, dan memenuhi kebutuhan setiap individu. Pembelajaran berlangsung dalam berbagai cara untuk memastikan bahwa informasi baru dapat dipahami oleh semua siswa dalam komunitas kelas yang beragam tentunya. Guru juga harus bisa mengembangkan produk pembelajaran dan alat penilaian yang memungkinkan semua siswa untuk belajar secara efektif di kelas dengan kemampuan yang beragam. Refleksi individu yang selanjutnya, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Bapak dan Ibu guru hebat, tingkat kesiapan belajar murid yang berbeda, kemampuan awal murid yang berbeda-beda dalam menerima materi sangat berpengaruh pada proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat konsentrasi siswa saat menerima materi dalam proses pembelajaran. Menjadi tantangan bagi guru untuk bisa menyajikan pembelajaran yang mampu menuntun murid untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bapak dan Ibu, selanjutnya perilaku siswa yang beragam. Setiap murid memiliki karakteristik masing-masing dalam belajar. Maka guru seharusnya mampu mengenali karakteristik setiap murid sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan materi dapat terserap dengan sempurna oleh masing-masing. Bapak dan Ibu guru hebat, tantangan selanjutnya yakni minat dan bakat siswa yang berbeda. Murid dengan minat dan bakat berbeda juga harus menjadi perhatian kita selanjutnya. Seorang guru harus bisa menyadari perbedaan minat dan bakat setiap muridnya, sehingga proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar. Dengan tersalurnya minat dan bakat siswa secara tepat, dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Lalu sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan masalah bagi siswa, guru, bahkan lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, tindakan yang pernah saya lakukan, yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua siswa. Metode pembelajaran termasuk juga media pembelajaran yang menarik dan sumber belajar yang bervariasi dan juga inovatif. Tindakan selanjutnya yang saya lakukan, memetakan peserta didik melalui rancangan asesmen diagnostik, baik itu saya lakukan secara kognitif maupun saya lakukan secara non-kognitif. Bapak dan Ibu guru hebat, jangan lupa memperlakukan peserta didik secara adil. Kemampuan murid yang tidak sama dalam satu mata pelajaran, maka salah satu sikap guru
menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diberikan oleh kita selaku guru. Keragaman murid dalam menerima materi pelajaran akan adil jika disesuaikan dengan kemampuan setiap murid. Refleksi individu selanjutnya. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Menurut saya, proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan pada setiap keputusan guru sebagai respon dari kebutuhan individu murid tersebut, sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Proses pembelajaran juga dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar dan memastikan setiap murid merasakan dukungan untuk mereka di sepanjang proses pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran jangan lupa untuk dievaluasi secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga akan diketahui titik lemah dan kelebihan setiap proses pembelajaran yang telah dan akan kita laksanakan. Guru dapat menggunakan informasi dari proses evaluasi sebagai panduan untuk menentukan mana siswa yang masih tertinggal dan yang sudah untuk mencapai target. Dengan demikian, proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar dan berpihak kepada murid. Sekian refleksi individu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Bulan sabit di langit tinggi, ombak besar terseret pula perahu. Refleksi individu ini semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.